Sudah terdengar suara saya tuh, Kak? Sudah Kak, aman Kak. Sudah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Eh, saya diminta sama Kak Mamat untuk menjelaskan tentang tips dan trik menganalisis soal dan jawaban soal penalaran. Eh, namun sebelum saya mau menjelaskan beberapa soal dan akan kita bahas di pertemuan kali ini, saya akan membacakan peraturannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah eh, dilarang untuk mencoret-coret screen dikarenakan takutnya apa namanya itu mengganggu teman-temannya yang sedang fokus menjelaskan seperti itu. Apabila kalian ada yang ingin tanyakan, silakan kalian bisa raise hand terlebih dahulu, atau bisa langsung tanyakan di live teaching ya, seperti itu di ininya nih, di pesannya seperti itu. Nanti di chat ya, nanti akan saya lihat juga seperti itu. Eh, mungkin ini materinya bukan materi ya, tapi pembahasannya agak meluas. Tapi saya akan mengambil tiga materi. Yang pertama tentang Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, sama bela negara. Eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tipsnya. Yang pertama adalah di dalam soal seleksi kompetensi dasar, ini kan ada tiga mata pelajaran. Yang pertama TWK, wawasan kebangsaan, intelijensi umum, serta kepribadian. Nah, eh, berkaitan dengan TWK, karena saya diminta mengajar TWK, maka tips yang pertama adalah kalian atau calon taruna dan CASN diharapkan bisa melatih membaca cepat dan tepat. Waktu kita di sekolah, kita diajarkan sama guru bahasa Indonesia bagaimana cara membaca cepat ya, seperti itu, dan tepat. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan soal tes TWK cukup menjawab 20 soal dari 30 soal yang tersedia. Jadi karena waktu kita itu hanya ada 100 menit, maka sangat tidak mungkin mengerjakan 110 soal. Makanya dengan teknik seperti ini yang kedua adalah cukup menjawab soal sebanyak 20 soal dari 30 soal yang tersedia seperti itu. Lalu yang ketiga adalah soal yang membutuhkan waktu panjang untuk dianalisis langsung dilewati. Jadi kalau ada soal yang sangat memakan waktu yang sangat banyak, itu langsung dilewati saja seperti itu. Dan yang terakhir adalah apabila kalian memiliki waktu, kembali mengerjakan 10 soal yang tersisa. Entah 10 soal ini kalian kerjakan dengan asal-asalan ataupun tidak, silakan saja. Seperti itu. Nah, dengan asumsinya adalah 20 soal ini kalian anggap benar, katakanlah 15. Kayak gitu, atau katakanlah 18. Itu udah lumayan seperti itu. Ya, itu tipsnya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana cara kalian membaca cepat dan tepat. Kemudian kerjakan 20 soal saja. Soal yang membutuhkan waktu yang sangat lama dilewati. Kemudian kalau kalian memiliki waktu, itu kerjakan 10 soal yang tersisa seperti itu. Sebenarnya nanti ada triknya bagaimana cara mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar. Triknya adalah yang pertama, kalian harus mampu memahami materi. Ini yang paling utama nih. Mampu memahami materi yang sesuai dengan kisi-kisi. Ada kalimat yang sesuai dengan kisi-kisi dari BKN, ya. Nah, karena setiap tahun itu pasti ada beberapa materi dari soal yang berbeda-beda seperti itu.
Misalnya saja di tahun 2018 atau 2019 itu tidak ada yang namanya radikalisme. Tapi di tahun 2021, 2022 itu ada soal radikalisme seperti itu. Kemudian yang kedua adalah calon taruna atau CASN mengerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Mengerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Kemudian, dengan memperhatikan asumsi pengerjaan soal, 20 soal sebagai berikut. Jadi kalian hanya diminta 30 detik membaca dan mencari kata kunci. Nah, ini yang paling susah nih. Kalian hanya diminta 30 detik membaca soal, serta mencari kata kunci utama dari soal penalaran. Biasanya, soal penalaran itu kata kuncinya ada di paragraf utama atau ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Biasanya seperti itu, ya. Kata kuncinya biasanya ada di awal atau di akhir. Nah, tapi ada juga yang kata kuncinya secara tersirat. Nah, ini yang paling bahaya nih. Jadi, kalian harus lebih teliti. Kemudian yang ketiga adalah harus memperhatikan dan mewaspadai kata yang menjebak. Nah, sering banget nih BKN ini sering apa ya namanya ya? Ada jebakan. Seperti halnya yang seperti ini nih. Yang bukan, yang termasuk, kecuali seperti itu. Nah, ini yang paling bahaya. Kemudian apabila terdapat soal pernyataan, nah biasanya ada soal pernyataan. Misalnya perhatikan pernyataan di bawah ini. 1, bla 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 bla, 2 apa kayak gitu. Dari pernyataan di atas yang tidak termasuk misalnya. Nah, jadi kalau ada soal yang bentuknya pernyataan, kalian langsung membaca pertanyaan saja, ya. Tidak perlu membaca pernyataannya. Jadi kalau ada soal pernyataan, tidak usah membaca soal pernyataannya, tapi langsung membaca soal pertanyaannya ya, seperti itu. Kemudian, lakukan teknik eliminasi dari opsi yang tersedia. Ini yang paling utama nih. Ya, misalnya nih, kalau ada nomor satunya salah, udah pasti yang ada nomor satunya udah pasti salah. Kayak gitu. Ya. Nah, lakukan teknik eliminasi. Biasanya poin nomor 4 ini baik taruna maupun CSN ini sering banget terjebak, ya. Terjebak di dalam soal yang seperti ini. Yang kayak gimana? Yang seperti halnya tentang Pancasila ya, pengamalan Pancasila seperti itu. Nah, kita langsung ke latihan soalnya. Ini saya kaitkan dengan radikalisme. Coba kalian bayangkan kalau ada soalnya seperti ini. Coba, butuh waktu berapa detik coba? Silakan kalian jawab. Jawab di kolom komentar ya. Oke. Silakan kalian jawab di kolom komentar. Ridwan Riko, C. C, 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 C. Kenapa ya? Coba saya mau dengar jawaban. Kenapa kalian milih jawaban C? Karena bisa memecah persatuan dan kesatuan. Oke. Hanifa. Oke. Ini soalnya agak panjang. Benar nggak? Seperti itu. Nah. Ada yang berbeda jawaban? Oh, ada nih. Septa Fidriansyah. Jawabannya.
Ada juga Ferry Adi B jawabannya. Ayo. Menurut kalian ini soalnya susah tuh. Bagaimana coba? Kalau ada yang kayak begini. Ada yang Ica jawabannya A. Gimana? Coba. Saya mau dengar dulu. Oke. Oke. Angelina karena adanya tindakan intoleransi apa itu? Adanya tindakan intoleransi di mana adanya tindakan pengeboman yang dilakukan oleh sejumlah oknum, Ferry, Rantai, dan Bintang. Karena ini merupakan sikap kemanusiaan dan soal radikal, Bang. Oke. Oke, di sini ada kata Pancasila dikaitkan dengan isu radikalisme. Nah, ingat tadi poin yang pertama adalah cari kalimat utamanya. Biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Oke. Di sini kata kuncinya ada di kalimat paham radikalisme. Saya kasih warna kuning. Kemudian akibatnya apa? Contohnya ada kasus teror bom bunuh diri misalnya ini kasusnya nih. Dari paham radikalisme terhadap yang mengatasnamakan agama ini mengakibatkan kasus teror bom seperti itu. Nah, dampaknya apa? Akan memberikan rasa khawatir, memberikan kerusuhan ya, ketakutan dan guncangan psikis. Nah, ini dampak dari yang namanya paham radikalisme. Yang ditanyakan di sini adalah yang termasuk bentuk ancaman yang termasuk pelanggaran Pancasila. Nah, di sini ada kata bentuk ancaman di atas termasuk bentuk pelanggaran Pancasila, sila keberapa? Ingat ya, radikalisme. Nah, kalian boleh sependapat atau tidak. Radikalisme ini lebih kaitannya apabila dia sudah dikatakan di sini sudah jelas nih, mengatasnamakan sebuah agama. Berarti yang dia langgar adalah sila pertama. Ya, kenapa sila pertama? Karena di sini ada gerakan radikalisme ini lebih di dalam soalnya adalah mengatasnamakan sebuah agama yang dilakukan oleh beberapa kelompok atau dilakukan oleh kelompok tertentu seperti itu, ya. Nah, berarti ini jawabannya udah pasti yang ada sila bintang emas. Yang tidak ada berarti salah. Berarti yang A salah, yang B betul, yang C salah, yang D mungkin betul ya, yang E mungkin betul. Nah, ada 3 opsi ya. Ada 3 opsi. Yang bukan itu yang A dan yang C. Kira-kira menurut kalian setelah dieliminasi, yang mana kira-kira? Kata kunci yang kedua adalah selain radikalisme, di sini ada kata apa nih? Di sini ada kalimat teror bom ya, kasus teror bom yang terjadi di Makassar. Teror bom yang terjadi di Makassar. Oke, ada jawaban yang Aldi E. Ada lagi yang beda pendapat? Silakan. Saya sudah mengeliminasi 2 opsi nih. Tinggal kalian yang menentukan antara B, D, atau E. Nah, ingat ya, tadi sudah ada kata radikalisme yang mengatasnamakan sebuah agama itu udah pasti sila pertama. Tapi ada kalimat kasus teror bom yang terjadi di Makassar. Teror bom. Ya, teror bom itu mengakibatkan korban jiwa nggak menurut kalian? Coba. Nggak hafal soalnya. Oke.
Jadi, teror bom itu akan mengakibatkan rasa, iya betul, menyebabkan korban jiwa. Nah, apabila ya terdapat korban jiwa, maka sudah jelas teror bom itu. Nah, betul ya. Teror bom itu masih dalam satu rangkaian ya. Teror bom itu memecahkan persatuan. Hmm, bentar. Menarik nih. Aldi Fauzan Jul Hakim, teror bom itu memecahkan persatuan. Ada yang bisa menjelaskan lebih jauh yang dikatakan oleh Aldi? Apakah teror bom bisa memecahkan sebuah persatuan? Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Nah, Naura, lebih tepatnya teror bom itu masuk ke dalam ATHG ya, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Seperti itu ya. Nah, kalau kita belajar PPKN di kelas 11, itu sudah dijelasin tuh. Apa itu ancaman, apa itu tantangan, apa itu hambatan, apa itu gangguan, seperti itu. Nah, dengan adanya teror bom dapat memecahkan persatuan dan termasuk ancaman dari luar. Memecah persatuan. Oke. Menarik nih. Jadi, jawabannya, apakah kaitannya dengan pohon beringin? Atau lebih kaitannya dengan kepala banteng. Kepala banteng itu kan sila keempat, ya. Berarti ini kepala yang poin D ini bukan ya, mengindahkan persatuan bangsa. Berarti ini bukan. Antara B dan E, menurut kalian yang mana? Jadi, jawabannya adalah kasus teror bom yang terjadi di Makassar. Oke nih, ini ada yang menarik nih dari Naurumunda. Betul, saya fokusnya di kalimat masyarakat di seluruh pelosok negeri. Nah, di sini ada kalimat betul ya. Dampaknya adalah masyarakat di seluruh Indonesia. Ini nih. Maka ini akan berakibat melanggar sila betul bintang dan pohon beringin. Kenapa? Karena di sini baru ada kalimat teror, bukan kasus bom bunuh diri. Kalau kasus teror saja dan tidak mengakibatkan korban jiwa, itu mungkin bukan termasuk sila kedua. Nah, di sini sudah diperjelas nih. Di dalam kalimat selain memberikan rasa khawatir, ada kalimat rasa khawatir, juga memberikan rasa kerusuhan dan ketakutan dan guncangan psikis. Nah, jadi ibaratnya akan mengakibatkan pecahnya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi yang mengakibatkan betul ya. Nah, ini apa namanya itu? Betul ya, ini dikatakan Hanifat, tidak ada korban jiwa. Tapi kalau ada kalimat kasus teror bom bunuh diri ini mengakibatkan sejumlah orang yang terluka. Nah, maka itu bisa jawabannya adalah yang B, seperti itu. Nah, oke. Nomor 2. Selanjutnya nomor 2. Oh, ini agak saya perkecil ya, karena panjang banget nih. Nah, nomor 2. Silakan dijawab. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan, Min. Kelihatan ya. Ini jawabannya apa?
Kenapa nggak milih yang E? Ayo. Kenapa nggak milih yang E? Ayo. Oke. Enggak kan mempan. Oke. Di sini poin utamanya ada di kalimat masih kata organisasi radikal ya. Organisasi masyarakat yang bersifat radikal. Oke. Nah, salah satunya menganut paham khilafah. Nah, pemerintah sudah menerbitkan Perpu. Nah, ini sudah peraturan nih, sudah jelas nih peraturannya, ya. Yang ditanyakan di sini adalah ancaman radikal ini bisa diminimalisir. Ada kalimat bisa diminimalisir. Salah satunya upaya apa nih? Bela negara nih, ini juga bela negara. Nah, memberikan edukasi dan penguatan positif kepada masyarakat agar tidak mudah hanya terhasut. Oke. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat ormas mana yang radikal. Dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk ikut berkampanye. Apakah ini tindakan yang baik dari opsi B? Menurut kalian baik nggak? Opsi B. Dan memberikan, ada kalimat nih, saya kasih warna merah. Dan memberikan. Ya, dan memberikan sejumlah uang ini enggak ya, enggak baik ya. Nah, kemudian menyebarkan informasi tersebut guna untuk diketahui masyarakat luas. Ini sebenarnya baik juga ya, seperti itu, benar nggak? Menyebarkan informasi guna untuk diketahui masyarakat, tapi yang menyebarkan informasi berkaitan organisasi mana, ini bukan wewenang atau tugasnya kita, seperti itu, ya. Bukan wewenangnya kita, tapi ini adalah perannya dari pemerintah, ya. Ini perannya pemerintah. Nah, memberikan upaya penyadaran kepada anggota HTI, ini juga bukan peran kita juga ya, tapi peran dari pemerintah juga. Seperti itu. Ini nomor yang E ada kalimat untuk mengikuti. Nah, ini juga salah nih, ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Seperti itu ya. Ini udah paling baik banget nih ya. Kalau yang tadi ini jawabannya yang E. Seperti itu. Oke? Nah, lanjut soal nomor 3. Ingat tadi ada kata apa? Biasanya BKN akan membuat soal seperti pernyataan. Nah, kayak gini nih, kayak soal nomor 3. Silakan kalian jawab. Wah, ini salah nih. E, 1 dan 2. Ada yang jawab D. Ayo. Jawabannya yang mana? Oke, ingat, kalau ada soal yang kayak begini, kalian langsung mengeliminasi. Ya. Nggak usah baca soal pernyataannya. Sikap yang menunjukkan pengamalan sila. Oke. Di sini ada kalimat sila kelima. Oke, sila kelima. Sikap yang menunjukkan pengamalan sila kelima. Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Benar nggak ini menurut kalian? Salah satunya apa ini?
salah satunya adalah membayar pajak, benar nggak? Nah, kemajuan dan keadilan sosial, bayar pajak itu salah satu pengamalan sila kelima. Maka yang ada nomor satunya, ya, yang ada nomor satunya udah pasti benar. Ya, yang ada nomor satunya udah pasti benar. Udah fokus antara A, D, dan E. Sisanya salah. Nah, kita eliminasi lagi. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Oke, ini masih ambigu ya. Ini masih ambigu. Kita simpan dulu. Tidak bersikap rasis terhadap pemeluk. Oke, di sini ada kalimat rasis. Konotasinya negatif ya, rasis terhadap pemeluk agama. Berarti yang ada nomor 3-nya juga salah ya. Ini salah nih. Rasis ini lebih ke pelanggaran sila ke 1 ya, karena ada mengatasnamakan agama nih, seperti itu. Nah, mengakui persamaan derajat. Oke, kalimat yang saya mention adalah persamaan derajat. Poin nomor 4 ini, persamaan derajat itu seperti apa sih? Ayo, derajat itu apa? Derajat. Beda loh, Siva. Nanti ada kalimat kedudukan. Bukan. Derajat itu, kalau saya mention ya, derajat itu sama juga dengan harga diri. Betul yang dikatakan oleh Ferry Eha ya, harga diri. Atau adalah harkat dan martabat. Nah, kalau udah ngomongin harkat dan martabat, ini udah pasti ngomongin apa? Udah pasti ngomongin sila kedua. Maka yang ada nomor 4-nya salah. Seperti itu. Yang ada nomor 4-nya salah. Ya, ini salah. Nah, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Untuk kepentingan bangsa. Ini termasuk sila ketiga. Maka yang ada nomor 5-nya juga salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Sebenarnya ini nomor 2 ini masih ambigu ya. Nomor 2 ini masih ambigu. Oke, saya jelasin terlebih dahulu. Kalau misalnya saya kasih kayak gini. Ada soal. Contohnya. Nomor 2 ini masih ambigu. Nah, iya. Bentar, makanya saya bilang nomor 2 masih ambigu. Kalau misalnya ada kalimat gemar membantu orang lain terkena musibah atau membantu orang lain, nomor 1 nih, membantu orang lain terkena musibah ini sila keberapa menurut kalian? Nah, ini adalah sila kedua karena ada kalimat musibah ya, yang dimention adalah musibah. Tapi kalau ada kalimat membantu orang lain agar berdiri sendiri ini artinya memberikan modal ya, atau memberikan modal usaha atau pinjaman uang, ini termasuk sila kelima, betul ya. Nah, jadi di sini yang saya tandain adalah agar berdiri sendiri atau memberikan modal usaha atau pinjaman. Ini adalah sila kelima. Tapi kalau kata kuncinya berkaitan dengan musibah, berarti itu sila kedua. Nah, makanya ya, kenapa sila musibah itu sila kedua? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Ayo. Kenapa membantu orang lain terkena musibah itu, yang terkena musibah ya, musibah itu ada 2, musibah bencana alam, kayak gitu. Nah, betul ya. Karena ini lebih kaitannya terhadap hubungan kemanusiaan. Gemar melakukan aksi kemanusiaan.
Kegiatan kemanusiaan ini lebih condong ke sila kedua. Tapi kalau supaya kita berdiri sendiri atau memberikan modal usaha, ini termasuk sila kelima. Sila kelima kenapa? Karena poinnya adalah ini. Dalam pengamalan Pancasila ada kalimat menyeimbangkan. Oh ya, ini saya mau tanya dulu nih. Kalau ada kalimat persamaan derajat hak dan kewajiban. Ini sila keberapa? Terus yang kedua adalah persamaan kedudukan hak dan kewajiban. Ini sila keberapa? Yang C adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban. Ini sila keberapa? Nah. Oke, tadi sudah jelas ya. Derajat itu ngomongin sila kedua. Tapi kalau ada kata kedudukan itu apa sih? Apa itu kedudukan? Ayo. Apa itu kedudukan? Betul, Ferry ya. Kedudukan itu sama juga status sosial. Status sosial atau jabatan. Atau apalagi, atau pangkat. Nah, ya kan? Nah, kedudukan itu ngomongin tentang jabatan. Nah, jabatan itu kalau kita ingin naik pangkat, ingin mendapatkan jabatan yang tertinggi, itu harus dimusyawarahkan. Maka kedudukan itu ini lebih condong pengamalan sila keempat. Ya, seperti itu. Tapi kalau ada kalimat menyeimbangkan hak dan kewajiban, ini adalah sila kelima. Jangan sampai tertukar ya. Menyeimbangkan hak dan kewajiban apa contohnya? Contohnya adalah memberikan pinjaman uang. Nah, misalnya kayak gini deh. Saya kasih contoh. Saya minjem duit ke kalian. Haknya saya apa? Haknya saya adalah saya mendapatkan bantuan dari kalian. Saya dibantu. Itu haknya saya. Kewajiban saya apa? Kewajiban saya adalah mengembalikan uang kalian. Haknya kalian apa? Uang kalian dikembalikan. Kewajibannya kalian apa? Kewajiban kalian adalah membantu orang lain. Jadi menyeimbangkan hak dan kewajiban, ini salah satunya adalah memberikan pinjaman uang kepada orang lain, termasuk pengamalan sila kelima. Jadi jangan sampai tertukar nih ya, kalimat ini. Nah, iya betul. Jadi intinya adalah tergantung dari konteks permasalahannya. Apakah di sini kayak nomor 2 nih, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ini masih ambigu nih, ya. Memberikan pertolongan kepada orang lain yang apa dulu nih? Apakah yang terkena musibah atau memberikan pertolongan untuk memberikan modal usaha? Kalau ada kalimat modal usaha, berarti sudah jelas ini sila ke-5. Seperti itu, ya. Nah, oke. Ini yang sering banget keluar. Gini, membayar utang itu adalah kewajiban, mendapatkan pinjaman itu adalah hak kita. Tapi kita pun tidak boleh menuntut apakah kita diberikan pinjaman atau tidak, kayak gitu. Jadi kan hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, ya. Salah satunya adalah mendapatkan pinjaman, kayak gitu, diberikan pinjaman. Itu hak kita. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah membayar hutang, kayak gitu. Nah, jadi seimbang tuh antara hak dan kewajiban, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan di dalam soal nomor 3? Silakan. Tidak ada? Yang kedudukan kok bisa sila keempat? Oke. Kan kedudukan itu berdasarkan
kedudukan itu kan berdasarkan dari status sosial, kemudian dari jabatan dan pangkat. Jabatan dan pangkat biasanya ini merupakan dari hasil dari musyawarah, ya. Nah, ya. Jadi jabatan dan pangkat ini merupakan dari hasil dari musyawarah. Oke, sebentar. Kalian coba cek di yang namanya 45 butir pengamalan Pancasila yang sudah ditetapkan oleh MPR RI ya, seperti itu. Di dalam TAP MPR nomor 1 kalau nggak salah, atau nomor 1 tahun 2003 seperti itu. Ada 45 butir. Saya mau menunjukkan ke kalian dulu sebentar. Mudah-mudahan sih ada materi pengamalannya nih di sini. Mana ya? Kak Mamat masih nyimpen nggak Kak Mamat? Yang mana, Kak? Yang 45 butir pengamalan Pancasila. Bentar, kayaknya masih, bentar-bentar. Masih ya Kak? Saya di handphone lagi. Nah, biasanya tuh ada tuh di dalam butir pengamalan Pancasila tuh kedudukan itu, persamaan kedudukan termasuk sila keempat seperti itu. Ya. Nah, misal nih, saya kasih pertanyaan lagi, ya. Saya kasih pertanyaan lagi. Kalau kita memberikan sejumlah uang kepada polisi, termasuk pelanggaran sila keberapa menurut kalian? Melakukan penyuapan lah intinya. Suap penyuap sila keberapa? Ayo. Intan 4, kelima Yuheni, kelima 4 Ica, 4 5, keempat Rizky, 5. Oke. Tidak adil, oke. Oke. Keempat. Jawaban yang benar adalah memberikan sejumlah uang kepada polisi termasuk pengamalan sila keempat. Pelanggaran ya, sorry. Termasuk pelanggaran sila keempat. Kenapa? Suap menyuap itu artinya memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalian bisa buka di dalam butir pengamalan Pancasila, sila keempat, poin kedua, dikatakan bahwa tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Salah satunya adalah penyuapan. Tapi konteks masalahnya akan berbeda kalau saya ubah seperti ini. Polisi meminta sejumlah uang kepada pengendara sepeda motor. Polisi melanggar sila keberapa? Pemerasan. Pungli. Kalau pungli, pungutan liar, termasuk pelanggaran sila keberapa? Ayo. Pemerasan sila keberapa? 5. Nah, betul ya. Intinya pungli itu adalah sila ke-5. Tapi kalau penyuapan itu adalah sila ke-4. Memaksakan kehendak seperti itu. Konteksnya akan berbeda kalau yang ditanyakan adalah korupsi. Korupsi itu melanggar sila keberapa menurut kalian? Ayo. Korupsi melanggar sila keberapa? 5. Oke, sudah jelas ya. Korupsi itu dampaknya adalah masyarakat Indonesia seperti itu. Maka yang dilanggar adalah sila ke-5 seperti itu. Jadi sebenarnya adalah tergantung dari pertanyaannya. Pertanyaannya itu seperti apa? Ya, apakah pemerasan, apakah penyuapan itu berbeda. Kalau pemerasan sila ke-5, kalau penyuapan sila ke-4. Seperti itu, ya. Kemudian kalau misalnya apa ya namanya ya? Misalnya adalah melawan arah saat berkendara. Melawan arah saat berkendara, pelanggaran sila keberapa menurut kalian? Nah, yuk. 4, 5, 4.
4, 5, 5, 4, 5. Oke. 2, 3. Ayo. Ada yang bisa memberikan argumen? Karena belajar PPKN itu harus berani berpendapat seperti itu. Ya. Coba. Kak, itu file yang materi Pancasila sama butir-butir udah saya kirim Kak, WA. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Ya. Oke. Jadi, nah, apa namanya itu melawan arah saat berkendara itu termasuk sila kelima. Kenapa sila kelima? Karena di dalam butir yang tadi ada kalimat menyeimbangkan hak dan kewajiban. Ingat ya, kata kuncinya adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban. Haknya kita apa? Berkendara. Haknya kita adalah berkendara dengan aman. Ya, berkendara dengan aman itu haknya kita. Kewajibannya kita apa? Kewajiban kita adalah menghormati pengendara motor yang lain kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Tapi konteksnya akan berbeda, permasalahannya akan berbeda apabila seperti ini. Sebuah pengendara sepeda motor menerobos lampu merah. Apa namanya itu? Menerobos lampu merah termasuk pelanggaran sila keberapa? Ayo. Menerobos lampu merah termasuk pelanggaran sila keberapa? Ayo. Menerobos lampu merah 4. 4. Kenapa 4? Empat. Ayo, kenapa bisa 4? Kenapa bisa 3 atau 5? Pasti ada ininya dong. 5. Tidak menaati peraturan. Oke. Nah, saya share yang ini. Oke, jawabannya adalah sila ketiga. Nah, kalian boleh tidak sependapat dengan saya, tapi rujukan saya adalah di butir pengamalan. Nah, kenapa sila ketiga? Nah, poinnya ada kalimat ini nih. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ingat, contohnya adalah, ini yang ngomong bukan saya, tapi adalah TAP MPR. Bila kita belum menjaga dunia, kita bisa memulai dari yang terkecil, seperti halnya mematuhi peraturan. Nah, ya, ada kalimat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Jadi, mematuhi peraturan itu sebenarnya bukan pengamalan sila keempat, tapi lebih tepatnya adalah sila ketiga. Kenapa? Karena ada kata mematuhi peraturan nih. Kalau kita belum bisa menjaga dunia, kita bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan buang sampah sembarangan. Menurut kalian, buang sampah sembarangan sila keberapa? Ayo. Buang sampah sembarangan sila keberapa? Ayo. 2, sila ketiga, cinta tanah air. 3, 5, 3, 5. Oke. Membuang sampah sembarangan termasuk pelanggaran sila ke mana nih? Ininya. Sila ketiga. Kenapa sila ketiga? Nah, poinnya adalah seperti ini. Bentar, saya zoom terlebih dahulu. Nah, ini ada kalimat buang sampah sembarangan. Nih, mengembangkan rasa kebanggaan dan berkebangsaan serta bertanah air. Contohnya adalah menjaga sumber daya
dan kelestarian bumi. Berarti tandanya, logika kita, analisis kita adalah, kalau buang sampah sembarangan, berarti tidak ada rasa kebanggaan terhadap tanah air. Ya. Nah, ini salah satu pelanggaran sila ketiga seperti itu. Yang mana nih? Bentar. Ya, jadi buang sampah sembarangan termasuk pelanggaran sila ketiga seperti itu. Iya, betul. Tergantung konteks dari soalnya. Soalnya itu dibawa seperti apa? Kalau bayar pajak sudah jelas, sila kelima seperti itu. Nah, sila kelima, poin ke ini nih. Nah, suka melakukan kegiatan dalam rangka kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial seperti itu. Nah, suka bekerja keras itu termasuk sila kelima seperti itu. Tidak boleh pamer harta itu pengamalan sila kelima juga seperti itu. Menghargai karya orang lain, tidak plagiat misalnya. Sering banget kan ada plagiat musik cover lagu misalnya. Ini adalah pengamalan sila kelima juga seperti itu. Jadi tergantung dari konteks dari soalnya ya. Mau seperti apa nih ya. Nah, oke. Mengenai menaati peraturan, itu apa tidak masuk sila keempat butir kelima? Kita lihat. Sila keempat butir kelima. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Oke. Kita perlu patuh menerima dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. Oke, kita bandingkan dengan sila ketiga, misalnya. Nah, menurut kalian lebih make sense yang mana coba? Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Salah satunya adalah bila kita belum bisa menjaga dunia, maka kita harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Nah, ayo. Nah, jadi ibaratnya mematuhi peraturan. Kalau yang ini, kalau menurut pandangan saya, kalau nomor sila keempat poin kelima, ini lebih halnya ketika kita ada. Nah, ini ya Mas Wawan ya. Mas Wawan, benar. Mas Mawan. Jadi nomor 5 ini ketika kitanya hadir di tengah forum seperti itu. Kita harus menaati peraturan yang telah ditetapkan. Tapi kalau yang nomor 3 ini adalah kita nggak ada, tapi ada peraturan kayak gitu. Jadi kita harus menaati sebuah peraturan. Nah, sebentar, saya jelasin terlebih dahulu nih. Jadi kalau sila keempat, poin kelima adalah ketika kita sebagai warga negara Indonesia itu ada di dalam musyawarah mufakat. Nah, kita harus mematuhi segala hasil dari musyawarah. Itu yang ditekankan di sila keempat, butir kelima. Tapi sila ketiga, butir ke berapa nih tadi? Butir kelima juga. Ini artinya ketika kita sebagai warga negara sudah ada peraturan, peraturan itu dibahas oleh pemerintah, dan kita harus mematuhi peraturan, ini adalah termasuk pengamalan sila ketiga. Konteksnya berbeda. Kalau sila keempat, ketika kita menjadi anggota dari musyawarah, seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau sila ketiga itu lebih kaitannya dengan kita sebagai warga negara nih, sudah ada peraturan. Nah, itu termasuk sila ketiga, seperti itu. Jadi, jangan sampai terkecoh ya, Mas Mawan ya. Sudah jelas belum, Mas Mawan? Mengenai menaati peraturan. Nah, oke. Ada lagi nih. Butir 7 sila ketiga sama butir kedua sila kedua. Bedanya apa, Kak? Oke, butir 7.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Menjunjung tinggi nilai persatuan. Oke, sama butir kedua. Sila kedua. Butir kedua, sila kedua. Butir kedua, sila kedua. Apa? Butir kedua, sila kedua. Oke, kalau ini Alex ya, Alex Kemenkumham, amin ya. Kalau sila kedua ini lebih ke personal. Jadi kita harus menghormati antar individu, ya. Nah, tapi kalau sila ketiga kita harus menghormati kelompok, suku, ataupun ras yang ada di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia. Jadi, sila ketiga poin ketujuh ini memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku tertentu. Terkadang kita itu selalu mengkotak-kotakan suku Jawa, suku Madura, suku Batak, seperti itu. Itu tidak boleh. Tapi kalau sila kedua, butir kedua, ini lebih kaitannya kita tidak boleh yang namanya merendahkan harkat dan martabat orang lain. Atau kita tidak boleh memilih-milih teman. Kalau sila kedua yang dirugikan hanya satu orang, kalau sila ketiga yang dirugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Itu perbedaannya. Dari menghargai, ya, menghargai sebuah perbedaan. Contoh, terkadang kalau kita punya teman yang disabilitas, kita sendiri tidak bisa menghargai kelompok-kelompok disabilitas misalnya. Nah, ini artinya kita tidak bisa mengakui persamaan derajat, seperti itu. Sering nggak sih kalian melihat orang disabilitas dengan tatapan yang sinis, katakanlah misalnya. Nah, secara nggak langsung kalian sudah melanggar sila kedua, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya Alex ya, sudah jelas Alex? Oke. Sila, oke, bentar lagi nih. Menggunakan obat terlarang, narkoba, pelanggaran sila keberapa? Wah, oke. Menurut kalian sila keberapa? Coba saya lempar ke forum. Kira-kira menggunakan obat-obatan terlarang, termasuk pelanggaran sila keberapa? Ayo. Sila keberapa? Sila kelima. Apa coba? Poinnya yang mana? Sila kelima. Obat-obatan terlarang. Kedua, tidak beradab. Jawabannya adalah, menurut kalian obat-obatan terlarang itu ini, bentar nih, ini sangat-sangat luar biasa nih ininya ya. Menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba. Oke. Nah, kalau menurut pendapat saya, ya, ini udah jelas. Karena narkoba itu adalah sesuatu yang dilarang, baik dari agama maupun dari pemerintah, ya. Di ajaran agama manapun, ini sudah jelas ya tidak boleh. Ajaran agama Islam dilarang, ajaran agama Kristen pun dilarang. Nah, ini termasuk sila ke-1. Nah, di sini poinnya nomor 1. Ada kata, bangsa Indonesia percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Ada kalimat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan sesuai norma agama yang berlaku. Nah, jadi ini udah jelas kalau obat-obatan terlarang ini kan sudah dilarang oleh agama. Nah, maka ini termasuk salah satu, tadi apa pertanyaannya? Menggunakan obat-obatan terlarang salah satu pelanggaran sila ke-1 seperti itu. Oke, kita bisa masukin juga, coba kita lihat. Tadi dari Nauru. Kita lihat. Bisa sila ketiga, kemampuan awal bela negara. Ya, menjauhi narkoba termasuk bela negara juga ya. Poin ketiga atau poin keempat. Oh iya, diingatkan sekali lagi untuk anonetnya dikondisikan ya, jangan dicoret-coret layarnya. Tadi di awal sudah diinfokan bahwa Oke, anonim untuk dikondisikan, jangan dicoret-coret. Sama buat yang minta filenya hanya diberikan kepada siswa paket bimbel premium ya, hanya siswa paket bimbel premiumnya Hore Digital. Jadi buat yang mau minta file materi yang diberikan saat Zoom, bisa ikutan paket programnya ya, bisa mendaftar ke paket program dari Bimbel Hore Digital gitu. Kalau untuk yang kegiatan Zoom sama latihan soal itu free untuk umum. Nanti kita kegiatannya akan Zoom rutin ya, jadi paket intensifnya itu kita seminggu bisa 4 sampai 5 kali Zoom, seperti itu. Untuk kelas oke. lain juga kita nanti rutin. Sama setiap Zoom kita akan dari recordnya, nanti recordnya itu diupload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Jadi buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel YouTube-nya Hore Digital, sama follow IG-nya Hore Digital untuk info-info kegiatan ya, seperti last sold, tryout, dan event-event lainnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi Ya. Kak Yoga. Oke, ini Benny Rinaldi. Rancu ya. Emang sulit ya memahami butir Pancasila. Ya, sulit. Nah, di sini eh balik lagi. Tadi saya udah sering mengatakan tergantung dari konteks soalnya. Jadi begini, Ya, khusus tempat kita. konteks soalnya. Ya, tadi misalnya kalau yang ditanyakan sama Benny yang pertama menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba, ini pelanggaran sila keberapa? Ini udah jelas sila ke-1. Tapi konteksnya akan berbeda apabila saya mengedar narkoba. Misalnya, saya mengedar narkoba termasuk pelanggaran sila keberapa? Nah, kalau saya mengedarkan narkoba, ini termasuk pelanggaran sila ketiga, poin pertama. Nah, kenapa sila ketiga, poin pertama? Karena di sini mengedarkan narkoba itu lebih mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan negara. Artinya mengedarkan narkoba itu merusak generasi muda. Ini yang akan menghancurkan negara Indonesia. Tapi konteks pertanyaannya, kalau misalnya kita sebagai pengguna narkoba, maka ini kita termasuk pelanggaran sila ke-1. Tapi kalau konteksnya adalah kita mengedarkan narkoba, ini sila ketiga. Artinya apa? Kita lebih mementingkan kepentingan pribadi kita dibandingkan kepentingan negara. Seperti itu. Seperti itu ya, Benny? Sudah jelas? Ayo. Ya, tergantung dari contoh soalnya. Apakah kita sebagai pengguna atau sebagai pengedar? Kalau kita sebagai pengguna, itu sudah jelas sila ke-1. Tapi kalau kita sebagai pengedar narkoba, itu termasuk pelanggaran sila ketiga, seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Intan, kalau merokok di tempat umum melanggar sila keberapa, Kak?
Oke. Merokok di tempat umum melanggar sila keberapa? Menurut kalian sila keberapa? Hayo. Nah, nah, itu udah tahu ya, menyeimbangkan hak dan kewajiban, ya. Kenapa? Karena haknya kita adalah kita berada di tempat umum itu dengan aman. Kewajiban kita adalah menghormati hak orang lain, seperti itu. Kalau misalnya seperti ini nih, sering banget kalian mungkin melakukan hal ini. Buat stiker teman. Membuat stiker termasuk pelanggaran sila keberapa? Ayo. Membuat stiker teman termasuk pelanggaran sila keberapa? Nah, yuk. Ini sederhana. Ayo. Misalnya teman lagi tidur, dibuatin stiker. Nah, sering nggak sih? Jawabannya adalah sila kedua. Kenapa? Karena ada sila kedua itu kata ini nih. Mana nih? Mengakui persamaan derajat seperti itu, ya. Artinya kita tidak boleh merendahkan hak orang lain, tidak boleh merendahkan harga diri orang lain. Betul ya, tidak beradab nih seperti itu, ya. Nah, walaupun konotasinya hanya sebatas lucu-lucuan, tapi stiker itu salah satu tindakan bully, tindakan pembulian. Kalau udah termasuk tindakan pembulian, itu sudah pelanggaran sila kedua. Oke, sampai di sini pengamalan Oh, Riza. Kalau kasus perdebatan tentang pemilu, masuknya apa, Kak? Oke. Debat pemilu, ini udah jelas ya, sila keempat ya, karena ranahnya tentang demokrasi seperti itu. Nah, ini nih. Ini nih. Nih, tuh, memberikan kepercayaan kepada wakil. Nah, ya. Misalnya lagi, demo bakar ban. Demo bakar ban termasuk pelanggaran sila keberapa? Ayo. Demo membakar ban, pelanggaran sila keberapa? Demo bakar mantan. Jawabannya adalah demo ininya adalah konteksnya adalah demonstrasi besar-besaran yang mengakibatkan pembakaran fasilitas umum. Berarti konotasinya demonstrasi berarti itu termasuk pengamalan sila pelanggaran sila keempat. Kenapa sila keempat? Nah, nih. Demonstrasi itu musyawarah nggak sih? Bermusyawarah nggak sih? Menyampaikan pendapat? Nah, artinya kalau kita berdemonstrasi, kita harus menggunakan akal sehat kita. Sesuai dengan hati nurani yang luhur. Artinya tidak boleh emosi. Kalau kita demonstrasi, cara penyampaiannya dengan cara membakar ban, merusak fasilitas umum, itu termasuk pelanggaran sila keempat. Seperti itu. Jadi dalam bermusyawarah, kita perlu dalam keadaan yang dingin. Artinya, ya demo-demo aja kayak gitu. Menyampaikan pendapat, ya menyampaikan pendapat aja. Tidak usah merusak fasilitas umum. Kalau kalau demonstrasi merusak fasilitas umum, termasuk pelanggaran sila keempat. Poin ke-8. Seperti itu ya, teman-teman. Sudah jelas? Atau ada, tadi siapa nih? Tadi siapa tuh yang nanya? Oke.
Jelas ya? Jadi pengamalan Pancasila ini sangat rancu, tergantung dari konteks dari soalnya. Kasusnya itu seperti apa? Apakah kasusnya itu yang merugikan kepentingan umum, atau merugikan orang lain, atau merugikan diri sendiri, melanggar peraturan? Nah, itu harus kita pahamin. Nah, kayak tadi, misalnya pengguna narkoba, berarti kita sila ke-1. Tapi kalau pengedar narkoba, itu bisa sila ke-3, seperti itu. Kayak tadi lagi, suap menyuap, memberikan sejumlah uang kepada polisi, itu pelanggaran sila ke-4. Tapi kalau polisinya yang terlebih dahulu memberikan sejumlah uang, meminta sejumlah uang, maka termasuk sila ke-5. Oke. Kalau mencopet, kita dulu ya, nah ini menarik nih. Kalau mencopet sila keberapa, Kak? Oke, mencopet. Ayo. Mencopet sila keberapa? Begal sila keberapa? Ayo. Nggak ada adab. Sila kedua. Banyak yang ngomong sila kedua. Sila keberapa, yuk? Sila? Nah, kalau konotasinya bisa berkaitan dengan agama, itu bisa sila ke-1, ya. Nah, tapi kalau konotasinya begal, mengakibatkan korban meninggal dunia, misalnya begal mengakibatkan korban meninggal dunia, itu termasuk pelanggaran sila kedua. Poin yang mana? Poin yang ini. Nih. Nih ya. Bisa nomor 3, bisa masuk. Sikap saling mencintai sesama, tidak boleh menyakiti sesama manusia. Nah, atau tidak mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Artinya kalau kita melihat sebuah kasus begal, ya, ini termasuk pelanggaran sila kedua. Nah, terus tadi ada pertanyaan tentang penebangan pohon liar. Masuk kemana, Kak? Saya tanya lagi ke Ica. Penebangan pohon liar itu untuk apa? Apakah untuk bikin pabrik atau untuk ya hanya menebang pohon aja, kayak gitu. Nah, hanya ingin merusak aja. Nah, menebang pohon liar untuk pribadi. Oke, kalau untuk pribadi, untuk bangun sebuah pabrik, berarti dia sudah melanggar sila? Melanggar sila? Melanggar sila? Jawabannya adalah sila kelima. Sila kelima, poin ke ini. Nih, ini nih ya. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jangan sampai dalam hidup kita membuat susah orang lain. Misal, membangun pabrik, limbahnya dibuang sembarangan, yang menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita. Betul, merugikan orang lain, yang begitu dampaknya banyak, itu termasuk pelanggaran sila ke-5. Seperti itu, poin ke-8. Ya. Tapi kalau hanya untuk pengen nebang pohon gitu aja, itu bisa aja masuk sila ke-3, seperti itu. Nah, tergantung dari kasusnya. Apakah kasusnya pengen bikin pabrik, dibangun sebuah pabrik, atau hanya pengen menebang pohon begitu aja, seperti itu ya. Oke? Menarik nggak tentang pengamalan Pancasila? Waktu kita habis di pengamalan Pancasila nih. Atau ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan sebelum saya lanjut ke soal yang penalaran selanjutnya. Ayo.
Lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, kalau ini yang sering banget ada di dalam soal BKN. Kira-kira jawabannya apa? Silakan jawab di kolom komentar. Alex, kamu kurang hati-hati. Alex kurang hati-hati. Ica juga kurang hati-hati. Muhajir juga kurang hati-hati. Muhajir. Alex. Alex. Alex bisa jadi Muhajir dan Ica kurang hati-hati. Oke, daripada kalian bingung, D. Oke. Kata kuncinya ada di kalimat ini. Yang bukan, contoh yang bukan. Sampai sini dulu. Contoh yang bukan. Oke. Contoh yang bukan. Sila berlambangkan apa tadi tuh? Nah, sila berlambangkan rantai. Nah, yang ditanyakan adalah sila rantai. Nah, berarti yang mana? Yang bukan sila rantai. Kita lihat, melakukan hubungan kerjasama dengan Singapura. Nah, hubungan kerjasama. Oke, kita ini kasih warna apa ya, biar enak. Warna biru. Hubungan kerjasama itu termasuk sila keberapa? Ayo. Hubungan kerjasama itu termasuk sila kedua. Nah, poinnya yang mana? Nah, kita balik lagi ke sini. Sila kedua, poinnya yang ini. Kalian bisa lihat sila kedua poin nomor 10. Nah, ada kalimat, iya benar. Ada kalimat bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ingat ya, bekerja sama dengan bangsa lain. Tapi konotasinya akan berbeda kalau kita mengirimkan pasukan Garuda. Mengirimkan pasukan Garuda ke negara ini, ke negara yang mengalami konflik, termasuk sila keberapa? Ayo. Mengirimkan pasukan Garuda? Betul ya. Mengirimkan pasukan Garuda itu sila ketiga. Ya. Yang tadi tuh, ada kata, ini nih, memelihara ketertiban dunia. Nah, ya. Tapi kalau bekerja sama dengan negara lain, ini termasuk pengamalan sila kedua. Berarti ini termasuk nih ya. Nah, ini termasuk. Kan yang ditanyakan yang bukan sila kedua, sila rantai. Membantu mengumpulkan sumbangan untuk membantu Palestina. Oke, sumbangan. Sumbangan itu konotasinya adalah untuk korban musibah. Benar nggak? Menurut kalian gimana? Sumbangan untuk korban musibah atau untuk hal yang lain? Ya, untuk kegiatan kemanusiaan. Betul. Maka kalau ngomongin kemanusiaan berarti sila kedua juga dong. Nah, mendonorkan darah ke Palang Merah Indonesia. Donor darah juga sila kedua. Membantu temannya supaya dipermudah mengembangkan usaha dagang. Ya. Usaha dagang tadi udah jelas ya. Ini bukan ya. Maka jawabannya sudah jelas. Jawabannya yang D. Seperti itu. Ya. Ini adalah sila kelima. Usaha dagang itu adalah sila kelima. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, silakan kalian jawab. Ini sering banget soalnya keluar. Tipe yang kayak gini. Yang ditanyakan silanya, opsinya adalah contoh kehidupan sehari-hari.
Ayo, jawabannya yang mana? Hati-hati, barusan saya udah sampaikan. Oke, saya kasih kata kuncinya. Yang melanggar. Yang melanggar, ini kata kuncinya, sila keempat. Yang melanggar sila keempat. Nah, tuh. Udah tuh. Pahamin dua kalimat itu tuh. Yang melanggar sila keempat. Oke. Jawabannya adalah, langsung aja ya. Jawabannya yang A. Ya. Yang A. Kenapa yang A? Karena ada kata penyuapan. Di sini ada poinnya penyuapan. Nah, poinnya penyuapan. Kalau melawan arah saat berkendara di jalan raya, ini sila ke-5 ya. Nah, menerobos lampu merah. Nah, menerobos lampu merah ini adalah sila keberapa tadi? Sila ke-3 ya. Ini salah. Melakukan pemerasan. Oknum polisi melakukan pemerasan. Nah, melakukan pemerasan sila ke-5. Menggelapkan pajak atau korupsi nih. Penggelapan pajak. Nah, ini juga sila ke-5 juga. Ya, korupsi sila ke-5. Berarti yang ditanyakan adalah yang melanggar sila ke-4. Nah, hati-hati. Makanya sering banget terjebak di sini, ya. Penyuapan sudah jelas ini sila ke-4. Karena yang ditanyakan adalah yang melanggar sila ke-4. Kayak gitu. Oke? Ini baru satu materi nih tentang Pancasila. Sudah pusing? Atau bagaimana coba? Ini tentang Pancasila. Terus siapa itu tadi? Yang ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian raise hand. Nanti silakan nyalakan audionya ya. Gotong royong tadi udah jelas ya. Sila ke-5, gotong royong. Ya. Sebenarnya dari soal BKN tentang Pancasila yang keluar itu hanya 3 soal. Bayangin teman-teman. Kita udah belajar mati-matian, yang keluar hanya 1-3 soal doang. Ya. Nah, betapa pusingnya hanya mikirin Pancasila. Belum materi yang lain. Seperti itu. Oke? Nah, satu materi sampai 1 jam. 15 poin yang berharga. Coba benar nggak? Yang sudah tes, kira-kira tahun ini ada berapa tentang soal Pancasila? Saya mau tanya dulu deh. Ada berapa tentang pengamalan Pancasila? Coba. Ada berapa soal tentang pengamalan Pancasila? Masih ingat nggak kira-kira yang kemarin? 4 kayaknya deh kedinasan. Tuh. 4, bayangin. 4. Ada 5 soal. Katakanlah kalian nggak bisa semuanya. Kalian sudah membuang 25 poin, bayangin. Ya. Oke, lanjut ke materi bela negara. Oke. Ini gampang.
Silakan kalian jawab. Jawabannya apa nomor 1? Tentang bela negara. Oke. Kata kuncinya rela membakar rumah. Rela, masyarakat Bandung, poinnya di paragraf pertama nih. Rela membakar rumah. Kita tandain kasih warna kuning. Pesan moralnya. Nah, yang ditanyakan pesan moral. Jadi jawabannya tidak memiliki pilihan selain menyerah. Enggak ya. Kan ada peristiwa namanya Bandung Lautan Api. Jadi enggak nih. Nah, perjuangan harus dilakukan demi kepentingan diri. Ini salah nih. Demi kepentingan diri ini bukan. Ya. Berjuang melalui berbagai cara demi melawan penjajah. Oke, masuk juga. Membakar rumah merupakan wujud kekecewaan. Wujud kekecewaan masyarakat Bandung. Enggak ya? Nah, karena kan di sini ada kalimat demi melakukan perlawanan kepada penjajah. Nah, yang menjunjung tinggi semangat bela negara pada zaman modern. Apakah zaman modern saat ini banyak penjajahan? Nah, apakah konteks dari soal yang ditanyakan di sini tentang di era modern? Enggak ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah udah jelas yang C. Ya, seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nomor 2. Jawabannya ada yang A, ada yang E. Oke. Di sini kata kuncinya ada di kalimat kita harus dapat memilih. Sorry. Kita harus dapat memilih budaya yang sesuai. Budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ditanyakan tindakan kita. Nah, yang mana nih? Ini udah ada jawabannya sebenarnya ya. Berarti jawabannya adalah jawabannya adalah betul ya, yang E. Menyeleksi semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Ini salah satu untuk mengantisipasi berita bohong ya, hoax ya, seperti itu. Nah, karena kalau menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi, ini sebenarnya bagus juga. Tapi ini sudah jelas nih, kita harus dapat memilih budaya yang sesuai dengan kepribadian. Nah, ini yang paling tepat ya. Nah, nomor 3. Panjang sekali. Nomor 3. Kalian silakan baca atau di screenshot terlebih dahulu. Nanti kalian baca. Screenshot dulu di handphone kalian. Baru nanti kalian baca baik-baik. Nah, yang ditanyakan adalah ayo, lo. Jawabannya apa coba?
Nasionalisme A. Ayo. Ini udah berbeda nih. Nah. B. Oke. Di sini ada kata kuncinya sikap yang patut dicontoh. Oke, dari Habibie. Ini awalan. Nah, jadi jawabannya adalah, betul. Alex ya. Alex lebih jeli nih membaca soalnya. Di sini ada kata, ketika Presiden Soeharto membujuk Habibie, Habibie langsung bersedia melepaskan jabatan dan prestisenya di Jerman. Di sini nih, ada kalimat ini. Berarti dia meninggalkan jabatan yang paling tertingginya dia. Nah, berarti ini termasuk apa? Nah, yuk. Jawabannya adalah yang D, patriotisme. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk rela berkorban. Rela berkorban itu bisa ditunjukkan dari secara fisik maupun secara non-fisik. Kalau secara fisik misalnya adalah ikut berperang, kalau secara non-fisik bisa aja rela berkorban membayar pajak, bisa aja melepaskan jabatan kayak gitu. Atau kembali lagi ke Indonesia kayak gitu. Ya. Karena di sini poinnya ada di kalimat bersedia, langsung bersedia dan melepaskan jabatan. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah patriotisme. Oke. Nomor 4. Masih ada 52 orang yang ada di Zoom meeting ini. Sudah jam 10. Berarti di Bali jam 11, di Papua jam 12. Oke, ada pertanyaan dari Riza. Apa bedanya nasionalisme dan bela negara? Kalau nasionalisme itu hanya baru sebatas perasaan, kecintaannya dia, hanya sebatas perasaan doang. Tapi kalau bela negara, itu sudah ada tindakan. Nah, sudah ada rasa nasionalisme dan sudah ada rasa patriotisme. Kayak gitu. Ya. Ya, betul ya. Nasionalisme itu hanya sebatas mencintai, bangga sebagai warga negara Indonesia, tapi kalau bela negara sudah ada tindakannya, sudah ada actionnya, seperti itu. Jadi orang yang punya rasa nasionalisme belum tentu dia punya rasa bela negara. Tapi orang yang sudah ada bela negara, pasti di jiwanya sudah ada rasa nasionalisme dan patriotisme. Oke? Nah, di sini kata kuncinya mengikuti kegiatan Siskamling, oke. Kemudian membantu korban bencana alam, mencegah aksi tawuran pelajar atau kelompok. Nah, pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Berarti yang tadi saya sebutkan ini termasuk yang mana? Dari poin bela negara. Nah, ayo, yang mana ini? Ayo jawabannya.
Jadi jawabannya yang mana menurut kalian? Hmm. Jawabannya adalah karena di sini ada beberapa poin ya. Ada mengikuti kegiatan siskambling, membantu korban bencana alam, mencegah aksi tawuran, gotong royong. Ini salah satu bentuk yang namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi kalau hanya ada satu poin nih di bagian sini, saya hapus nih. Saya hapus kata ini nih. Misalnya saya hapus di kalimat ini. Nah, hanya sampai sini saja. Ini jawabannya adalah yang E, memiliki kemampuan awal bela negara. Tapi kalau ada kalimat seperti ini, nah, ini adalah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Dia sadar betul bagaimana caranya menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara kegiatan siskamling, membantu korban bencana alam, mencegah tawuran, gotong royong. Tapi kalau kata ini saya hapus, nah seperti ini, maka ini jawabannya yang E. Ya, oke. Kenapa yang D salah? Ya. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah nilai dari bela negara. Rela berkorban itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa melalui perjuangan secara fisik maupun non fisik seperti itu. Contoh misalnya adalah ikut melakukan usaha pertahanan negara. Nah, itu termasuk rela berkorban atau membayar pajak termasuk juga rela berkorban. Kalian boleh tidak sependapat dengan saya. Kan ada beberapa guru ya, ada beberapa guru yang mengatakan bayar pajak itu termasuk bela negara, ya. Tapi kalau pandangan saya pribadi khususnya sebagai guru PPKN, bayar pajak itu termasuk kategori sikap patriotisme atau rela berkorban. Karena kalau kita secara luas membedah rela berkorban ini, bisa dikategorikan rela berkorban secara fisik maupun secara materi. Rela berkorban secara fisik misalnya ikut berperang, ikut menjadi anggota TNI dan polisi. Itu rela berkorban secara fisik. Tapi kalau rela berkorban secara materi, contohnya adalah membayar pajak seperti itu. Nah, karena di sini pernah mengikuti kegiatan siskamling, mencegah tawuran, membantu korban bencana alam dan kegiatan gotong royong, ini sudah banyak tindakannya ya, Ini termasuk salah satu kesadaran akan berbangsa dan bernegara seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Iya, betul ya. Siskamling salah satu kemampuan awal bela negara. Ya, jadi kalau kata ini saya hapus nih menjadi hanya siskamling saja. Anda sebagai warga negara Indonesia mengikuti siskamling. Berarti nilai bela negara apa yang terkandung dalam diri kalian? Yaitu adalah yang E, melakukan kemampuan awal bela negara. Karena bela negara itu ada 4. Belajar PPKN, pelatihan dasar militer, menjadi anggota TNI dan polisi, serta pengabdian profesi. Seperti itu. Oke? Nah, lanjut ya. Masih bertahan 49 orang. Mungkin ini dilanjut atau sampai nomor 5 aja nih, Bang Mamat? Terakhir? Mungkin sampai nomor 5 aja, Kak. Nanti dilanjut lagi malam Senin kali. Oke. Kapan ya? Besok aja lah. Malam Senin? Iya. Besok malam sih.
Oke. Mudah. Iya. Gimana, Kak? Oke. Lanjut nomor 5. Terakhir nih dari bela negara. Di sini kata kuncinya ada marak terjadi tawuran antar sekolah. Oke. Nah, di sini marak terjadi tawuran antar sekolah. Sikap yang perlu dikuatkan, sikap penting yang perlu dikuatkan, khususnya generasi muda, yang mana? Ayo. Yang penting dikuatkan. Disiplin tidak ada kaitannya dengan tawuran ya. Disiplin tidak ada kaitannya dengan tawuran pelajar. Nah, ini salah. Berperilaku jujur pun juga tidak ada kaitannya dengan tawuran. Tapi ini lebih kaitannya kepada menyontek ya. Menghindari sikap egois. Iya betul. Disiplin kaitannya bisa juga dengan integritas. Mengajak pemuda bersikap berani, membela kebenaran. Egois, menghindari sikap egois. Saya mau tanya, penyebab tawuran itu ada nggak sih rasa egois antar kelompok? Ayo. Menurut kalian kayak gimana? Dulu nggak ngerti lagi aku. Ada. Salah satunya adalah seperti ini. Banyak tawuran pelajar akibat adanya kesalahpahaman atau sikap egois, hanya mementingkan diri sendiri, ya. Nah, berarti ada kaitannya juga dong dengan yang poin C. Nah, ayo bagaimana? Jadi jawabannya yang C atau yang D menurut kalian? Atau yang E? Yang C, Kak. Keluar konteks. Oke. Ini udah jelas banget nih. Yang saya kasih bold dan saya kasih warna kuning. Perlu dikuatkan. Perlu dikuatkan. Di sini kita lihat bedah kata satu kata. Menghindari. Ini bukan dikuatkan ya. Di sini ada kalimat menekankan. Menekankan. Jadi tawuran pelajar ini akibat mungkin kesalahpahaman, tidak ada rasa tenggang rasa terhadap sesama, seperti itu. Ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang D, seperti itu. Ya. Karena yang perlu dikuatkan adalah menekankan pentingnya sikap tenggang rasa terhadap sesama. Seperti itu, ya. Maaf Kak, boleh bertanya, contoh lain kesadaran berbangsa. Contoh lain dari kesadaran berbangsa misalnya menghormati antar suku kayak gitu. Menghormati apa ya namanya ya? Menghormati keberagaman suku, agama, ras, adat istiadat seperti itu. Ya. Itu contoh lain dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi kalau konteksnya di sini mengamalkan Pancasila, salah satunya butir sila kelima, ini salah satunya jawabannya yang C, setia kepada ideologi Pancasila. Ya, ya itu tadi ya. Misalnya adalah Anda sebagai warga negara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Contohnya misalnya apa ya namanya ya, tidak melakukan penyuapan, tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain. Nah, penjabaran nilai bela negara di atas salah satu yang termasuk adalah berarti jawabannya yang C, setia kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke? Nah, seperti itu. Mungkin besok kita ngomongin tentang pilar negara. Pilar negara ini kaitannya dengan UUD atau kaitannya dengan lembaga negara, seperti itu.
ya. Ada 5 soal juga. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar atau raise hand. Nah, jadi kalian harus bisa membaca pertanyaan itu dalam waktu 30 detik. Harus banyak baca buku, ya. Ferry, jawabannya hanya satu. Pintar-pintar manajemen waktu. Kalau saya mengatakan manajemen waktu yang saya lakukan adalah TKP itu kalian kerjakan pertama dengan 45 soal, 45 menit, ya. Nah, kemudian yang kalian kerjakan kedua adalah TIU. TIU kalian mengerjakan cukup 25 soal, waktunya 25 menit. Lalu setelah itu lanjut ke TWK. TWK kalian kerjakan soal, nggak usah semuanya. Cukup 20 soal aja, 20 menit. Nah, lalu nanti kan ada sisa waktu tuh 10 menit. 5 soal kalian jawab asal-asalan. Jangan mengganti jawaban kalian. Kalau kalian mengganti jawaban, tandanya mental kalian tidak siap. Seperti itu, ya. Nah, jadi TKP itu 45 menit, 45 soal. TIU kalian kerjakan 25 soal, 25 menit. Kayak gitu. Ya. TWK 20 soal, 20 menit. Ya, kalau saya lebih suka dari TKP karena bobot yang paling tertinggi TKP dulu, TIU baru TWK. Saya mengerjakan TWK itu hanya 10 menit, kayak gitu. 10 menit, nilai saya 105. Alhamdulillah 105. Seperti itu. TWK itu paling susah. Iya, Sebenarnya paling tergantung susah. kemampuan juga sih. Kalau bagi Kak Yoga mungkin TWK paling gampang, TKP tingkat 2-nya, TIU paling susah ya Kak. Iya, betul. Kalau Tapi saya kalau TIU bagi paling saya susah. TIU paling gampang malah. Iya. TWK 20 soal 20 menit. Jadi urutannya adalah urutannya nih ya. Ya, nggak bisa lagi. Urutannya TKP dulu kalian kerjakan karena di dalam peraturan BKN apabila peserta nilainya sama, maka yang dilihat dari nilai TKP dulu. Dari TKP, TIU, baru TWK. Maka apa namanya tuh TKP dulu yang kalian kerjakan. Otak kalian masih fresh, kalian perlu waktu yang banyak, makanya 45 soal dengan waktu 45 menit. Baru lanjut ke TIU. TIU 25 soal 20 menit. Nah, 25 soal 25 menit. TWK 20 soal 20 menit. Seperti itu. Masih ada sisa waktu sekitar 10 menit, kalian jangan mengganti jawaban. Tapi lebih fokuskan pertanyaan yang belum kalian jawab asal-asalan. Siapa tahu di antara jawaban yang kalian jawab asal-asalan itu benar. Seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti bisa ada tambahannya seperti itu. Intinya lebih banyak memahami contoh dari contoh dari soal yang berkaitan dengan pengamalan, ya, bukan hafalan ya, tapi pengamalan seperti itu. TKP, TWK, TIU, atau ya terserah kalian, tergantung dari manajemen waktu kalian. Kalian lebih enaknya yang mana dulu? Kalau saya sih saranin TKP, TIU, dan TWK. Atau bisa juga TWK, TIU, dan TKP. Kalau kalian ngerjain pertama TWK, kalian udah terkuras tenaga kalian sama TWK, apalagi TWK ada bahasa Indonesia.
tentang pesan dan moral misalnya. Itu udah banyak banget waktu yang terbuang sia-sia seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Kalian akan panik seperti itu, ya. Dan kemarin saya dapat kabar anak murid saya itu bisa dapat sekitar 485 seperti itu, ya. 485, bayangin. Dan dia alhamdulillah lolos IPDN Jawa Barat. Seperti itu. TWK-nya berapa ya? TWK-nya itu 105, TKP-nya yang paling gede. TKP-nya 210. TKP-nya 210. Nah, kalian bayangin coba tuh, 485. Bukan nggak mungkin kalian pun juga bisa mengerjakan atau bisa contoh dari dia seperti itu. Sekarang dia sedang berpendidikan di mana namanya? IPDN Jawa Barat tuh, IPDN. Ya. Oke. Nah, benar kan? Tahun kemarin iya TWK dulu. Jadi ngerjain TKP malah kepikiran soal TWK. Kayak gitu. Jadi masih ragu-ragu. Nah, itu ya. Berarti tandanya kalian kena mental di TWK. Seperti itu. Karena TKP itu kan masalah kepribadian kalian. Ibaratnya kalau udah dikerjain ya udah dilupain aja kayak gitu. Yang penting kalian udah ingat nih. Oh, kalau menghadapi klien seperti ini kayak gitu. Oke? Saya kembalikan ke Bang Mamat. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Mamat. Oke, terima kasih Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya ya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, buat yang tanya mengenai file materi tadi, file materi saat Zoom itu hanya diberikan kepada siswa paket bimbel premium ya, atau yang siswa paket berbayar gitu. Kak Yoga mungkin bisa bantu share screen yang paketnya itu Kak. Udah saya share ke WA Kak. Kak Yoga masih ada nggak ya? Oh, Kak Yoga udah pelan-pelan. Oke, mungkin buat yang mau tahu harga paketnya atau posternya bisa aja DM ke IG Ore Digital atau chat ke WA adminnya ya, ke WA Abang gitu. Ada kok di IG-nya. Gitu. Harganya kalau yang paket intensif untuk yang SKD ya, SKD CPNS itu cuma 50.000 gitu. Murah kok. Untuk lebih lanjutnya bisa DM IG Ore Digital ya, atau chat ke WA adminnya. Nanti kegiatannya itu akan ada Zoom rutin sama Lacol. Nah ini untuk paketnya ya, paket yang lagi kita buka untuk yang intensif persiapan sekali CPNS. Untuk fasenya ada kuis sama Lacol, materi modul ebook, file KJ dan pembahasan soal. Soalnya juga HOTS. Kalian tahu sendiri tadi soalnya kayak gimana, HOTS dan up to date. Terus nanti ada live teaching via Zoom, ada video pembelajaran sama ada diskusinya. Nah, kalau untuk Zoom nanti menyesuaikan gitu kan, misalnya kalian bisa jam berapa nanti kita adakan gitu. Jadi jadwal Zoom itu sesuai dengan requestan siswa ya. Misalnya siswa minta materi apa gitu kan, nanti kita adakan gitu, kita sediakan. Saya mau materi TWK tentang nasionalisme nanti kita sediakan, atau tentang integritas nanti kita sediakan gitu. Atau materi TIO gitu kan, tentang perbandingan usia atau tentang perbandingan kuantitatif atau tentang deret juga bisa gitu. Untuk Zoom-nya nanti kita seminggu itu bisa kemungkinan 4 sampai 5 kali ya, ada maratonnya gitu. Terus kalau yang tidak bisa ikut Zoom-nya, bisa nanti lihat aja record-nya di channel YouTube-nya Ore Digital. Jadi nanti setiap Zoom itu kita ada record-nya, dan record-nya itu akan diupload ke channel YouTube Ore Digital. Dan untuk file materinya nanti kita share di grup berbayar. Seperti itu. Kalau untuk latihan soal sama quiz, kita via Google Form sama via Quizizz. Seminggu juga ada 3 atau 4 kali, bisa 5 kali sih gitu. Untuk tryout nanti di paling akhir ya, gitu. Kita kemungkinan di H-1 minggu atau H-2 minggu saat mau pelaksanaan SKD gitu. Jadi kita ngadain tryoutnya nunggu jadwalnya dulu gitu. Nanti tryoutnya CAT ya, ada websitenya gitu. Kayak gitu ya. Sampai sini yang tanyakan lagi mengenai paketnya atau bimbelnya atau apa. Dan nanti kalau mendekati ujian juga kita ada maraton Zoom ya. Maraton Zoom setiap
setiap hari akan ada Zoom gitu. Jadi bisa Zoom itu bisa nyampe 5 kali atau bahkan lebih gitu. Bertanya nyampe berapa bulan, lihat aja tuh. Ada nyampe H-1 ujian SKD CPNS 2023 ya. Jadi Zoom-nya ini diadakan atau kegiatan belajarnya diadakan nyampe H-1 ujian SKD ya. Kalau yang jadi misalnya SKD-nya walaupun di yang minggu-minggu awal, ya udah ikut Zoom-nya nyampe minggu-minggu awal. Yang ikut SKD-nya di minggu-minggu akhir, ya nanti kalian bisa ikut Zoom-nya nyampe minggu-minggu akhir gitu. Itu. Jadi nyampe kalian selesai ujian akan tetap ada kegiatan latihan soal sama Zoom-nya ya, sama materi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin Abang tutup aja Bang Heri. Kalau misalnya dia masih tanyakan lagi, bisa DM aja ke IG Hore Digital atau chat ke WA adminnya ya. Sama jangan lupa untuk follow IG Hore Digital agar tidak ketinggalan info mengenai event tryout, latihan soal, kuis, dan lain-lain ya. Sama jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya untuk melihat record Zoom dan video pembelajaran lainnya. Gitu. Oke. Sekian dari Abang. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Yoga dapat diterima dengan baik dan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal TWK SKD besok ya. Dan juga semoga kalian bisa lolos menjadi CPNS tahun 2024 nanti. Baik, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam mingguan. Untuk Zoom besok jadwalnya menyusul ya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Oke, selamat malam semuanya.